Dan PSI lah partai pertama saya gitu. Dan insya Allah akan menjadi partai terakhir saya juga kan. Di PSI itu adalah kita taruh di meja. Ini kelebihannya gua dan ini kekurangan gua. Yuk siapa yang bisa saling. Ini saling ngisi. Kita kan mau jadi pelayan masyarakat loh bro dan sis. Iya kan. Kita mau jadi pelayan masyarakat tapi kita nggak pernah ngobrol sama masyarakat tuh apa gitu. Cuma baca di sosmed. Nggak bisa. Mereka yang bukan siapa-siapa punya kok chance-nya gitu. Buktinya mantan satpam ada, ya kan? Mantan supir Grab ada. Mantan supir ojol ada, mantan guru fisika ada. Karena ujung-ujungnya saya yang kena tembak kan. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu ganteng. Idola saya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Giring Ganesha. Terima kasih Tenong. Saya juga idola Cokro TV sama Tenong. Selamat ya udah 2 juta subscriber. 2 juta lebih. Mau 2.100.000 sebentar lagi. Iya. Jadi pemirsa Cokro TV, kemarin itu kan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, PSI bikin Kopdarnas. Istilahnya aja Kopdarnas ya, bukan musyawarah nasional atau bukan muktamar gitu kan, tapi anak muda banget, Kopdarnas. Nah di situ kita melihat Bro Giring itu lain loh, gaya pidato seperti layaknya ketua umum partai-partai yang lain. Kalau yang partai-partai lain kan formal gitu lah kan bro, gini formal. Nah ini kita melihat gaya Bro Giring itu seperti manggung dan aku pribadi nih menikmati banget karena itulah sebenarnya sosok mestinya ya kalau istilahnya Presiden Jokowi itu PSI harus menjadi trendsetter. Nah aku berharap nih gaya Bro Ketum nih, aku manggilnya Bro Ketum nih sekarang, itu ya harus jadi trendsetter buat para pengikutnya PSI khususnya kalangan anak muda. Jadi dapat banget tuh bro. Alhamdulillah. Nah kita langsung waktu Bro Ketum pidato gitu, memang sengaja gayanya mau dipersiapkan seperti itu. Nggak biasanya kan kalau nggak salah waktu Kopdarnas sebelumnya kan masih formal ya Bro Ketum ya, masih di podium gitu ya. Nah kenapa berubah begitu? Jadi waktu itu kan kita review ya Tenong ya, jadi di podium seperti apa, terus habis itu rasanya seperti apa, terus di last minute saya ngomong sama Cynthia gitu, kayak kali ini saya mau jadi diri saya sendiri deh gitu. Caranya gimana yang banyak yang bilang bahwa saya harus ngakuin nih Tenong, saya tuh nggak jago ngomong. Saya nggak jago ngomong. Kan jago nyanyi. Ya tapi jago nyanyi lah ya. Tapi yang saya tahu bahwa banyak orang bilang saya itu sangat jago di storytelling, bercerita. Jadi waktu itu kemarin benar-benar kita mempersiapkan, jadi Kopdarnas itu hari Selasa kalau nggak salah ya. Saya menyiapkan tuh dari hari Minggu. Dari Minggu, 2 hari sebelum. Walaupun kita sudah diskusi apa yang mau disampaikan, ya kan. Satu ya pasti memberikan semangat, kedua juga memberitahukan ke publik bahwa PSI ini seperti ini ya gitu. Dan ketiga pasti mencari caleg lah ya. Nah terus gimana caranya? Ya kita kumpulin tim anak-anak muda, terus saya ngomong saya nggak mau pakai prompter ya kali ini. Saya benar-benar mau storytelling. Saya mau menceritakan pengalaman saya seperti apa gitu. Dimulai dari apa? Dimulai dari saya seorang relawan Jokowi. Oke. Habis itu kita nggak pakai skrip, nggak pakai apa, pokoknya cuma pakai pointer, terus habis itu kita cuma ada keyword yang penting untuk diomongin, untuk mengganti slide supaya belakang sinkron, multimedia sinkron. Tapi key message yang penting harus disampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi kita saya latihan sampai 15 menit. Jadi apa yang Tenong lihat itu adalah diri saya sendiri. Dan itu dapat loh bro. Ya karena dari hati kan ngomongnya kan. Saya pengen nunjukin bahwa ini PSI yang sebenarnya, ini saya yang sebenarnya saya seperti ini, this is me gitu. Dan ternyata saya nggak menyesal. Saya nonton lagi dan mereview dan wah happy gitu. Dan itu latihan Tenong 15 kali kayaknya. Sampai istri saya sampai hafal gitu. Habis ini suami gue akan ngomong gini, habis ini dia akan ngomong gini karena latihan depan dia. Dia yang juga bantuin saya timer juga, istri saya Cynthia gitu. Sama teman-teman juga anak muda, ada Geraldi, ada Sis Alfa juga bantuin kan.
Tapi saya latihan terus sama dia. Kayak nanti kamu harus gini, kamu harus gini. Dia kan tahu hidup saya, tiap hari cerita sama dia kan. Dan ya itu hasilnya ya itu saya seperti itu di atas panggung. Iya, iya. Saya sebelum kesini saya juga latihan Teknong karena ini kan Cokro TV. Jadi saya nggak mau mengecewakan pemirsa Cokro TV yang 2,1 juta yang selalu support keberanian-keberanian anak muda ya kan gitu. Nah bro, ada nggak sih dulu itu misalnya sebelum masuk ke partai itu kepikiran sampai pada titik di mana Bro Ketum ini menjadi ketua umum gitu loh? Hah? Nggak pernah kepikiran Teknong. Saya kan sama Mas Guntur Romli kan waktu itu kan berangkat dari caleg biasa aja, ya kan. Dan PSI lah partai pertama saya gitu. Dan insya Allah akan menjadi partai terakhir saya juga kan. Jadi nggak pernah kepikiran. Dan waktu selesai nyalek, saya diminta oleh Raja Juli Antoni untuk menjadi direktur kepemudaan. Dan juga yang kedua adalah menjadi koordinator wilayah Jawa Barat. Ya kan. Ya udah saya sebagai kader partai ya ikutin aja gitu. Hingga suatu saat ya Bang Jeffrey meminta saya untuk jadi ketua umum gitu. Setelah mereka sudah rapat Dewan Pembina, akhirnya meminta saya untuk melanjutkan perjuangan ini kan. Saya juga kaget Teknong gitu, tiba-tiba suatu malam ditelepon, kayaknya Big Bro waktu itu juga lagi di Singapura kan. Ini serius nih, tunggu saya nggak bisa jawab dulu nih, saya harus tanya ibu saya dulu. Saya sungkem dulu lah sama ibu. Apa kata ibu ketika Bro Giring itu minta pendapat beliau ya? Ya dia bangga, satu dia bangga, tapi kedua dia tahu bahwa semakin tinggi kita di politik, ya pasti makin berat tantangannya kan. Contohnya gini deh, ketika saya kemarin berani sekali ya, misal mengkritik mantan gubernur kita gitu ya, itu kan dia yang bacain komen, dia yang stres gitu. Saya bilang, Bu, ngapain dibacain komennya? Ini kan sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu, ini kan pilihan hidup saya gitu, ini kan pilihan hidupnya Mas Giring. Jadi ibu nggak usah bacain komen, udah ibu doain aja. Tutup mata, nggak usah denger, berdoa gitu. Dan sebetulnya yang paling lucu ya adalah Cynthia. Waktu saya mau nyalek, nangis. Nangisnya itu senang apa sedih atau? Nangis karena takut kan. Politik kan, ya semua orang pada takut masuk politik kan, oh politik tuh jahat, bla bla. Cuman saya kan kotor, tapi yakinin, oh PSI beda gitu. Dan dia begitu saya kenalin ke Sis Grace, Isyana, dia wah ya PSI beda ya gitu, baik-baik ya orangnya ya gitu. Dan dia tahu bahwa suaminya nggak korupsi, jadi dia tenang-tenang aja hidupnya gitu kan. Tapi waktu kemarin tawarin jadi ketua umum, aduh apa lagi sini gitu kan, kayak aduh, karena dia kan dia udah mendampingi saya mulai dari saya menjadi seorang penyanyi biasa, menjadi bintang film, pengisi suara, punya perusahaan, terus nyalek, jadi kayak ya terserah lo aja lah gitu. Makanya udah kayak serah deh. Yang penting aku ada di samping kamu terus. Tapi yang paling berat ibu saya gitu. Bacain komen-komen gitu. Udah ngapain dibacain sih? Udahlah gitu. Kita tahu lah buzzer-buzzer kan jahat-jahat ya. Tapi ya udah, dia sekarang sih udah semakin kuat. Dan makanya setiap kali ada acara-acara penting pasti saya selalu ajak ibu saya gitu. Dan saya mendedikasikan momen-momen itu, momen pidato ya buat ibu saya dan buat istri saya gitu. Nah makanya ketika misalnya diberikan mandat menjadi ketum, yang terbayang dalam pikiran Bro Giring nih apa? Terus gue nih nanti misalnya jadi ketum nih mau ngapain gitu untuk partai yang katakanlah ini gue banget anak muda kan gitu kan? Yang jelas ya waktu itu tantangan utama saya adalah bagaimana harus membuktikan kan ke publik bahwa gaya kepemimpinan saya berbeda dengan gaya kepemimpinan Sis Grace gitu. Dan gaya kepemimpinan saya harus melengkapi gitu, ya kan. Jadi harus berbeda itu kan bukan berarti seperti antitesa gitu ya. Sekarang lagi ramai antitesa gitu. Jadi justru Sis Grace tuh luar biasa kan. Saya masuk ke partai ini juga karena selalu amazed dengan keberaniannya Sis Grace gitu. Dan waktu itu Sis Grace mungkin ya sibuk dengan kegiatannya fundraising, kegiatan dengan ketemu tokoh-tokoh. Itu udah topnya lah Sis Grace gitu. Jadi waktu itu saya ngeliat bahwa oh ternyata
oh Sis Grace waktu itu udah unggulnya di sini, apa yang bisa saya isi nih? Oh ternyata yang harus diisi adalah satu ya sekolah kader, terus habis itu harus turun belusukan gitu. Jadi jujur aja di PS ini kita itu tidak pernah malu untuk mengakui kekurangan kita tuh apa. Dan kita harus tahu bahwa saya mungkin ya nggak bakal bisa sejago Sis Grace gitu untuk fundraising gitu. Tapi saya punya punya waktu dan semangat untuk lebih banyak turun gitu kan. Dan mungkin dan kayak contohnya misalnya RJA kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi di PS itu adalah kita taruh di meja. Ini kelebihannya gua dan ini kekurangan gua. Yuk siapa yang bisa saling. Akhirnya saling ngisi. Isyana kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nanti diisi siapa? Brochan kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Jadi saling akhirnya jadi kayak puzzle kan. Iya. Akhirnya semua jadi solid. Satu tim yang solid. Gitu ya. Jadi memang egaliter yang dibangun di PSI akhirnya membuat kita saling mengisi. Mengisi kekurangan dan juga mendorong kelebihannya masing-masing. Jadi sampai sekarang tuh kayak misalnya kemarin kita lihat kader-kader muda, misalnya ngeliat Uki masuk TV One, itu masih ada tuh yang momen-momen mantap, lo keren. Jadi kita tuh positif sekali saling support gitu. Dan memberikan ruang untuk semua orang bisa bercahaya, bisa mendapatkan spotlight gitu. Spotlight tidak harus diketum dan sekjen terus loh. Spotlight itu di semua orang gitu. Semua kader yang memang dia punya kelebihan ya. Sebetulnya kelebihan itu bisa diatur kan, misalnya bisa diasah ya Teh Nong. Tapi yang penting adalah mereka mau dan berani. Dan kalau mereka gagal, yaudah it's okay, ya coba lagi. Kan dulu gue kan nggak langsung jago manggung kan sis, iya kan? Perlu latihan. Latihan, tapi kalau latihan cuma di DPP aja kan jago ya, kandang. Tapi kita harus coba dong masuk ke TV, coba masuk ke diskusi publik, coba ini, coba itu gitu. Itu sih. Iya menarik. Nah tadi dibilang kan ini biasa ya Bro Tum, istilahnya selalu orang itu atau publik itu kan selalu membanding-bandingkan. Misalnya dengan kepemimpinan Bro Ketum Sis Grace sebelumnya dengan Bro Ketum sekarang gitu. Ada ini enggak sih Bro? Ada kayak semacam beban gitu? Enggak. Atau pernah enggak mendapatkan kayak semacam dari publik itu, oh waktu Grace begini, kok ya, sekarang ya. Terus gimana ininya? Ya balik lagi. Menghandle-nya gitu ya? Ya menghandle-nya adalah saya kan gini, saya kan bukan orang yang balik lagi ya Tenong ya, saya nggak jago ngomong, saya nggak jago WhatsApp atau nulis di WhatsApp panjang-panjang gitu, saya nggak. I'm not that person. Jadi kalau if something happen pasti saya telepon langsung. Nah untuk ngadepin orang-orang yang selalu menganggap sebelah mata adalah saya cuma tinggal buktiin aja di lapangan. Kan leading is by example. Memimpin itu kan dari contoh, ya kan. Dan dari situ ketika saya sering turun ke lapangan apa yang dilakukan tapi apa yang terjadi adalah sekarang kader itu optimis sekali, ya kan. Berkat kerja sama kita semua gitu. Kerjasama semua tuh semua, maksudnya saya, Sis Grace, Isyana dan semua yang pengurus tuh semua kerjasama bareng untuk pemenangan 2024. Akhirnya efeknya ke bawah juga jadi semangat kan, ke DPW, DPD. Jadi kalau saya lagi kemana gitu ya, misalnya saya lagi ke Maluku, ke Aceh itu kayak udah pemilu besok aja dong, kita udah mau menang ini gitu kan. Saking semangatnya gitu. Jadi satu yang kita harus buktikan ke orang-orang yang selalu meragukan saya adalah ya dengan example yang sudah saya kasih lihat. Kader optimis, kader lebih semangat, habis itu ketiga sekarang yang nyalek juga makin banyak gitu. Saya baru dikasih tahuin tadi bahwa sekarang kita lagi ada proses wawancara bacalek kan teknologi. Ada orang ngeluarin statement bahwa saya masuk PSI karena saya lihat bahwa PSI ini buat semua orang. PSI ada Mongol, PSI ada Dedek Prayudi, dia bilang. PSI ada Jeras. PSI itu bukan orang-orang yang berkaya, yang kaya atau berduit atau orang-orang darah biru politik. Enggak, ada karena PSI memberikan kesempatan untuk semua orang. Wah tuh saya dengar itu, waduh. Terharu ya? Ya terharu lah Teh Nong. Karena kan memang cita-cita dari partai ini kan seperti ini kan, partai ini balik lagi.
partai ini kan didirikan oleh orang biasa-biasa aja Teh Nong. Jadi kayak partai ini memang benar-benar untuk semua lah ya. Untuk semua. Ya asal satu ya nggak korupsi. Ya ada tentu saja. Ada DNA yang kita tetap jaga kan, nggak korupsi, tidak pernah terlibat kasus intoleransi, ketiga tidak pernah terlibat kasus KDRT gitu kan, Tidak poligami. tidak poligami gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu Teh Nong yang membuat saya jadi semakin semangat gitu, bahwa mimpi besar dari Big Bro Jeffrey Giovanni, Sis Grace, Raja Juliantoni itu sekarang kejadian. Ini kemarin sempat tuh goyah tuh PSI ya bro. Kader-kader dianggap kader terbaiknya itu katanya keluar gitu ya. Itu sempat sebagai ketua umum tuh merasa terluka atau down atau gimana nggak? Karena kan kalau dari luar kan kita ngelihat, aduh sayang banget nih PSI ya, aduh kayak gitu-gitu kan. Ya saya manusia biasa lah Teh Nong. Ya pasti ada rasa itu. Ya pasti ada rasa itu. Karena ujung-ujungnya saya yang kena tembak kan. Ya kan, saya yang disalahin. Padahal kan mereka cabut kan pilihannya masing-masing. Kita sudah berusaha menjadi rumah yang terbaik gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa ada tempat yang lebih baik, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kan ujung-ujungnya saya yang kena tembak. Jadi manusiawi kalau saya kecewa. Tapi ya udahlah ya. Saya selalu doain, ya kan. Dan hubungan juga masih baik, ya kan. Kemarin juga masih sempat video call sama Rian, ya kan. Kemarin juga Samara katanya mau ke rumah, mau dimasakin gitu. Jadi ya semua hubungan baik-baik aja gitu. Dan saya selalu mendoakan mereka gitu. Dan balik lagi Teh Nong. Itu kan ciri-ciri partai mau besar. Betul. Iya kan? Ada yang datang, ada yang masuk, ada yang keluar, juga kan ada yang masuk. Yang masuk kan banyaknya setengah mati. Ada Gus Faris, ada Pak Toto, terus ada Bro Rudi, ada Mongol, ada banyak gitu, ada Badai. Dan sekarang nih minggu ini, sampai berminggu-minggu depan, jangan kaget kalau tiap hari kita akan memperkenalkan kader-kader baru, caleg-caleg baru. Ya mereka merasa terpanggil juga gitu. Jadi saya rasa bahwa ini ya ciri-ciri partai mau besar gitu. Ya biarin aja saya kena tembak mulu disalahin, cuman banyak yang nggak tahu bahwa calegnya aja sekarang udah jauh lebih banyak daripada 2019. Udah jauh lebih banyak daripada 2019. Akan terisi semua lah ya. Insya Allah akan terisi semua. Dan kalau terisi semua udah pasti kita gendong bareng-bareng ini partai menuju pintu kemenangan. Dan masuk ke pintu kemenangan. Jangan cuma menuju aja ya, masuk ke pintu kemenangan gitu. Jadi dan banyak yang nasihatin saya, ini partai lo mau gede nih, ya jangan galau lama-lama lah. Dulu partai-partai yang lebih besar daripada lo sekarang cobaannya lebih besar kali. Mereka diinjek-injek zaman Orde Baru, ya kan. Terus habis itu zaman reformasi juga lebih dahsyat lagi kan. Gonjang-ganjingnya. Justru sekarang udah lebih better, paling gonjang-ganjing cuma sosmed aja, ya kan. Jadi jangan cemen lah. Jangan galau. Bener. Sekarang sih saya dengan bangga bisa bilang bahwa kita jauh lebih solid. Jauh lebih solid. Iya, kemarin waktu di pidato Bro Kutum tuh kan juga sempat diperkenalkan tuh anggota legislatif dari PSI yang dari berbagai daerah yang itu istilahnya itu dari berbagai background, latar belakang ya. Ada sopir ojol katanya ya, ada satpam gitu kan. Itu kan memang seperti lagunya Bro Giring yang mimpi soal mimpi itu. Iya betul. Iya kan? Benar ya? Betul. Dan itu juga dialami langsung oleh Bro Giring dengan siapa sangka dulu misalnya tiba-tiba kok Bro Giring jadi ketua umum partai politik misalnya. Ya cuma di PSI yang memberikan kesempatan saya yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa ya cuma di PSI gitu. Dan itu sebetulnya ada beberapa poin yang kemarin saya pengen sharing cerita, cuman karena waktunya mepet kan, saya cuma dikasih waktu 10 sampai 15 menit. Disampaikan di sini. Kayak saya memperkenalkan gitu kan, ada Bro Cucu, ketua fraksi PSI Surabaya, yang backgroundnya izin Bro Cucu adalah anak seorang pemulung. Saya tahu itu ketika saya lagi berusukan sama dia.
One day saya lagi di Surabaya, tuh ada kakek-kakek sama nenek-nenek datang. Dia samperin saya, terus Mas Ketum, terima kasih ya kemarin kita berdua sakit, terus sama PSI diurusin semua BPJS, semuanya kita sekarang jadi sehat lagi. Wah, terus waduh, siapa yang ngurusin waktu itu? Mas Cucu. Jangan terima kasih ke saya dong, terima kasih ke Mas Cucu. Loh enggak dong, kan Mas ketua umumnya. Itu sih, aduh. Itu kebahagiaan yang luar biasa ya bro. Itu kebahagiaan luar biasa. Padahal benar-benar kayak benar-benar gue itu berpolitik itu benar-benar berguna gitu. Padahal kan yang ngerjain Cucu sama teman-teman sama kader PSI Surabaya. Tapi kan bayangin kalau nanti di 2024 akan lebih banyak lagi orang-orang dari PSI yang benar-benar melayani masyarakat. Waduh. Jadi masyarakat bisa merasakan bedanya kalau ada kader PSI dalam pemerintahan gitu kan. Itu sih itu yang aduh itu yang bikin saya semangat loh. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain Teh Nong gitu. Kayak misalnya kalau saya lagi belusukan. Saya paling seneng kalau belusukan itu kalau misalnya bersama kader yang sudah solid. Kepengurusan yang sudah solid. Karena saya bisa langsung tindakan kan. Kayak kemarin di Garut. Saya datang ke 2 rusun di Garut yang 80%-nya itu belum diurus BPJS-nya. Warga belum punya BPJS. Dan kebetulan Garut itu juga kepengurusannya bagus, solid. Ya, ada Alek juga di sana? Belum. Tapi saya tinggal bilang, tolong dalam 2 minggu ini saya mau diurusin. Pokoknya warga BPJS-nya diurusin. Saya mau lihat reportnya lagi 2 minggu. Nanti kita lihat reportnya 2 minggu lagi. Atau kalau saya lagi ke pasar, paling enak tuh kalau misalnya lagi pergi sama anggota dewan. Misalnya kita lagi ke pasar, pasarnya misalnya ada sampah yang menggunung. Terus saya tinggal ngomong sama anggota dewan saya kan, ini kok kotor gini sih? Gitu. Dia langsung nelfon, oh siap baru ketemu. Nelfon dinas kebersihannya, ini kenapa nih? Kan enak. Itu kenikmatan yang menurut saya nggak ada di tempat lain sih. Bahwa bisa benar-benar melayani masyarakat. Gitu. Itu sebenarnya gaya belusukan itu kan juga gaya yang selama ini diterapkan oleh Presiden Jokowi ya. Untuk tahu apa sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, Bro Ketum ini kan selama ini juga itu. Saya lihat kok belusukan terus ya, belusukan. Kadang saya juga nggak tega. Waduh, ini Bro Ketum apa nggak ada capeknya gitu. Tiap hari cium tangan, peluk nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak di pasar yang kadang aduh bau apa enggak sih, maaf ya. Tapi ini kan itu nggak sama sekali saya bayangkan bisa loh dilakukan oleh seorang Giring Ganesa yang katakanlah dulu tuh kan hidupnya kayak gebiar-gebiar gitu bro. Kebayang nggak sih seperti itu? Ya? Kan dulu kan lain kan. Dulu kan dilulukannya tuh kan sama ya penonton cewek-cewek cantik gitu siapa gitu kan. Ini kan beda bro dunianya. Kan banyak yang nggak tahu juga Teh Nong. Kan bapak saya meninggal waktu saya umur 15 tahun kan. Jadi habis itu kan saya jadi drivernya ibu saya lah kalau weekend kan. Dan ibu saya kan hobinya ke pasar Majestic. Dan itu zaman pasar Majestic juga belum dipugar. Masih ini ya, masih tradisional banget. Iya. Dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam pengertian sebenarnya, iya pasar becek gitu, pasar basah gitu. Jadi biasa bau ayam, bau daging, bau daging sapi itu hal yang biasa. Bau ikan tuh hal yang biasa dari kecil. Itu satu. Kedua banyak yang nggak tahu juga bahwa saya lahir di daerah Jakarta Selatan di Bangka, di mana sampingnya adalah perumahan padat gitu, gang-gang gitu. Jadi udah biasa gitu. Dari kecil memang itu ada hal yang biasa gitu. Saya main di got, terus ngobrak-ngobrik tong sampahnya orang kaya gitu kan. Nyari-nyari mainan bekas, itu hal yang biasa di saya gitu. Kan orang taunya glamornya Niji aja. Iya. Dan waktu saya jadi relawan, masuk gang, keluar gang hal yang biasa. Masuk pasar juga hal yang biasa. Waktu Jokowi, waktu nyalek juga hal yang biasa gitu. Tapi sekarang justru tantangannya adalah di pasar kita nggak bisa cuman melengos gitu aja. Cuman itu nggak bisa. Justru harus Nggak kayak capres yang. Waduh saya nggak tahu, saya nggak tahu. Videonya yang viral. Justru kalau merekanya sedang sibuk, saya nggak mau ganggu. Saya paling cuman halo, saya giring. Tapi kalau ada interaktif, saya harus berhenti.
Saya harus tanya, saya harus ngobrol gitu. Kan gak enak orang lagi sibuk kerja, saya, halo saya Giring, apa kabar Bapak? Gitu nggak mungkin dong. Saya kan juga punya empati jadi, oh ternyata dia lagi sibuk, saya hai aja. Tapi kalau ada yang minta foto, terus habis itu ada yang memang hal-hal yang, misalnya kayak toko-toko yang saya harus tanya, ya pasti akan samperin, saya tanya lebih detail. Contohnya gini, kemarin saya dapat info harga tomat lagi naik. Ya saya harus datengin dong. Yang pertama kali saya harus tanya ya pedagang tomat dong, pedagang sayur. Saya tanya dong langsung kan. Kenapa mahal? Kenapa? Gitu ya? Pasti tanya, oh enggak kok udah aman. Oh berarti udah aman gitu. Tapi ternyata, tapi beras nih. Oh ya saya samperin lah toko beras. Kenapa bang? Ya beras lagi mahal, gini-gini. Minyak lagi jarang, dan bla 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 gitu kan. Jadi bedanya yang dulu sama sekarang adalah, kalau dulu cuma melengos mungkin 45 menit. Sekarang pasti relatif 1 jam, 1,5 jam. Dan itu juga pasti saya mulai di pasar di bawah dulu, pasar yang becek, lihat harga ayam. Kalau ayam masih banyak, saya harus tanya, kenapa kok masih banyak? Kadang jawabannya, enggak kok saya baru jualan kok. Oh ya aman dong. Tapi kalau masih banyak, iya nih, pada apa lagi sepi gitu. Saya harus tanya lagi kenapa sepi gitu. Harus cek juga. Nah, saya juga harus lihat keadaan di pasarnya. Saya jadi bisa mengukur, nih pemerintahnya itu ngurusin pasar apa enggak, itu dari kondisi pasarnya. Iya kan? Paling gampang itu. Kalau pasarnya memang, saya ini boleh nyebutin ya pasar yang bagus menurut saya ya? Boleh. Ya menurut saya pasar yang bagus itu Biar jadi ini juga kan, kayak jadi inilah contoh contoh. gitu kan. Pasar yang bagus menurut saya ada 2. Setelah saya kunjungi ya. Satu pasar modern BSD. Tapi itu kan dikelola swasta. Ya kan? Nah yang dikelola pemerintah adalah pasar di mana? Pasar di Solo. Itu bagus ya. Bagus. Dikelola oleh Pemkot. Iya. Dikelola oleh Pak Jokowi dan habis Pak Jokowi dan Mas Gibran kan. Jadi Konsep maksudnya bagus itu gimana bro? Fasilitas. Fasilitas, jarak antara pedagang jelas. Habis itu di pedagang itu diberikan kayak apa ya, kayak kemudahan. bukan mudah, jadi kayak besi, teralis besi gitu ke atas kayak panggung gitu. Di atasnya sampai kalau mau ini kontak WhatsApp saya bisa deliver online kan mempermudah kan gitu. Dan food courtnya tempat makan di atas dan rapi bersih gitu, nggak bau. Dia kan happy lihat ya kan. Nah biasanya kalau udah turun dari pasarnya di bawah, habis itu saya ke baju-baju di tempat baju tuh gitu. Nah tempat baju ya saya biasanya lebih nanya kayak yang ngobrol-ngobrol gimana apa namanya dampak dari COVID dan lain-lain. Tapi hampir semua very optimis. Semua orang di pasar zaman sekarang udah jauh lebih optimis daripada waktu saya belusukan zaman COVID sih. Iya ya, kalau diingat-ingat memang dulu juga waktu COVID itu Bro Giring juga turun ya sempat. Saya 4 kali kena COVID. Iya, gara-gara itu. Soalnya kan kalau saya ketemu orang sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek, pasti saya salim. Ya udahlah. Karena ya orang disuruh jangan salaman, ini salaman gitu ya. Gimana dong kan? Ya diajarin sama ibu saya seperti itu. Ya harus salim dong sama. Anak-anak saya juga saya ajarin gitu. Kalau ketemu salim, harus salim gitu. Kita harus menghargai orang-orang yang sudah sepuh kan. Iya kan. Iya. Nah, kalau ketika misalnya turun ke lapangan itu semacam belusukan kayak gitu-gitu, Bro Giring tuh ada kayak semacam condition yang dulu untuk jadi langsung spontan aja ya. Jadi itu memang betul-betul kayak wajah-wajah sumringah yang menyambut itu nggak disetting ya bro ya? Nggak disetting sama sekali Tenong. Kan biasanya yang saya kan ikut politik itu dulu jadi timnya Pak Budiono Wapres itu kan dari dulu kayak gitu ya maksudnya. Biasanya ada tim advance tuh bro yang mengkondisikan ini nanti. Iya, saya harus belajar dong sama Tenong. Jadi maksudnya makanya ini agak surprise juga kalau buat, makanya saya senang banget ini ngelihat wajah-wajah sumringah ketika didatengin oleh Bro Giring itu. Jadi kan kenapa nggak di conditioning, karena ya pada dasarnya juga timnya juga tim kecil kan. Saya tuh tim berangkat tuh palingan satu mobil berapa tuh Damar? Paling kita cuma berapa ya? Berenam aja. Itu cuma berenam.
Dan palingan cuma koordinasi titik kumpul ya sama teman-teman gitu. Biar kader ngumpul, biar mereka juga tahu bahwa mereka harus turun gitu kan. Kan leading by example, memimpin dengan contoh gitu. Nah, nggak pernah ada conditioning, saya juga nggak ngerti conditioning gimana ya. Palingan sebelum turun saya soal istri saya. Mau beli apa gitu. Kalau itu kan nitip. Nitip, tapi nggak ada conditioning gitu kan. Palingan target utama pete, ya pokoknya cari pete. Habis itu cari ikan asin, kerupuk gitu. Jadi memang nggak ada conditioning apa-apa. Justru saya pengen tahu reaksi mereka seperti apa. Kan kalau misalnya kita tahu bahwa mereka nggak kenal sama ketua umum PSI, berarti kan kadernya belum kerja dong. Iya. Ya saya bisa langsung, lo nggak pernah turun lo ya, nggak pernah kenalan lo sama pedagang-pedagang di pasar ya gitu. Justru itu enak tuh, kita bisa melihat kesiapan dari kader-kader kita di lapangan. Nah, Bro, dari sekian banyak kunjungan-kunjungan belusukan dan lain-lain itu, rata-rata bagaimana penerimaannya? Banyak yang kenalkah sebagai PSI, sebagai ketum PSI, atau misalnya, ini ya Giring sebagai penyanyi, bintang film dan lain-lain? Ada yang bilang masih manggil saya Niji juga ada, Bang Niji, Mas Niji ada. Tapi banyak juga yang ngomong, wah ketum PSI. Kayak contohnya kemarin di Depok, saya turun dari jauh gitu. Wah ketum, dari jauh mana orangnya? Bapak-bapak, wah ini ketum PSI nih, kita harus foto gitu. Jadi sekarang sudah banyak orang udah tahu saya ketum Partai Solidaritas Indonesia gitu. Karena kan kalau pas turun kan saya jarang pakai atribut. Makanya itu yang kenapa saya bertanya seperti itu juga kan untuk mengecek sejauh mana misalnya PSI dikenal tanpa memakai atribut itu kan. Walaupun kadang kalau pengurusnya kompak, ya saya turun ya belakang semua PSI semua kan. Tapi kan saya nggak mau ngelarang juga. Mereka justru harus belusukan gitu, harus memperkenalkan partai gitu. Nah biasanya kalau saya turun mereka nanya siapa? Jeremy Teti gitu, ada yang bilang kayak gitu juga gitu kan. bukan Jeremy Teti gitu kan. Siapa ya? Giring Bu. Giring nih Ji gitu. Pelangi ngomong gitu kan. Enggak Bu, saya sekarang dulu kan saya penyanyi, sekarang saya ketua umum. Ketua umum apa? PSI gitu. PSI. Tapi banyak juga yang datang turun jauh-jauh. Teruskan perjuangan ya. Harus terus berani gitu. Banyak juga alhamdulillah. Seneng banget. Ada nggak waktu ketika misalnya lagi belusukan gitu tiba-tiba misalnya dimaki-maki atau diserang, karena kan tentu saja kan nggak semua misalnya suka ya kalau misalnya kita ngelihat katakanlah dulu Bro Giring mengkritik mantan gubernur itu kan banyak kalau di medsos itu yang nyerang kayak gitu. Nah ketika di belusukan itu kejadian nggak Bro? Ada 2 kejadian lucu sih. Satu waktu di Aceh, habis sholat Jumat, ya kan. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin, saya kan pendukungnya mantan gubernur loh, gitu. Tapi saya mau foto dong. Ya, ya udah nggak apa-apa foto dong, gitu. Bisa saya foto, saya tetap pendukungnya gubernur. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kan namanya juga negara demokrasi kan. Terus satu lagi tadi ada cerita yang menurut saya juga lucu adalah, ya kadang-kadang kalau misalnya merekanya cuek sama politik ya kita dicuekin aja. Ya saya tahu gitu ya. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing gitu. Tapi ada pernah waktu itu kita di Kuningan, daerah Kuningan gitu. Terus saya lagi makan, dia ngeliatin, ibu-ibu ngeliatin gitu. Makan. Saya ibu gitu. Dia iya gitu kan. Ngelengos gitu. Terus saya mau ke WC dong. Tiba-tiba ternyata tantenya nyamperin, mau foto dong sama Mas Giring. Ya foto-foto Bu gitu. Terus yang agak gitu, ya. Mana sama sahabatnya tuh si mantan gubernur gitu. Ya baik gitu. Kamu nih. Ya cuma gitu doang Tenong. Saya yakin bahwa orang cuma galaknya di sosial media. Nggak pernah tuh, lo dasar lo gitu, nggak pernah. Saya ditunjuk-tunjuk di muka atau gimana, nggak pernah. Saya selalu percaya bahwa orang Indonesia tuh baik-baik. Ya galaknya di sosmed aja. Santun. Walaupun kayak, saya kan punya protokoler juga lah, namanya juga standar ketua umum. Mereka stres. Itu saya kemana-mana, melengos.
Jadi udah mau masuk mobil, udah dipanggil di atas, saya jalan ke atas. Mereka kan, aduh gimana nih? Gimana? Wow, gabruk lagi gitu kan. Tapi hampir semua baik, orang Indonesia baik semua. Cuma di sosmednya aja galak aja. Karena di sosmed itu kan biasa, kan merasa nggak ketahuan kan gitu. Nah itu dengan gaya Bro Giring belusukan langsung menyapa, dan kan kalau saya lihat juga bukan hanya misalnya belusukan kayak di pasar gitu ya, tapi juga kadang misalnya tiba-tiba konser kecil gitu ya, yang menunjukkan ya kediriannya Bro Ketum kan. Nah kalau yang misalnya kayak bikin konser-konser kecil itu dibuatkan oleh tim Bro Giring atau itu dari masyarakat setempat? Kayak misalnya kan aku pernah lihat tuh yang hujan-hujanan itu ya, itu ada di Cianjur yang waktu itu kena gempa, terus ada di mana lagi yang di Bandung apa di mana ya? Di Bandung, yang sampai nangis kayak gitu-gitu. Itu dibuatkan, direncanakan sebelumnya atau memang spontan aja, Bro? Kalau di Cianjur spontan, ya kan. Kita juga kaget. Waktu itu kan kita mau ngecek langsung ke tempat gempa, bertemu dengan warga yang mengungsi gitu. Tapi ramai banget, ya kan. Dan semua pada, nah biasanya kalau ramai gitu pasti ada yang celetak-celetuk. Nyanyi dong, nyanyi. Nah, untung Norman waktu itu udah bawa speaker kan, langsung lah nyanyi di tempat. Nah itu spontan. Tapi kan setidaknya dalam kurun waktu 5 menit saat saya nyanyi, mereka bisa melupakan sejenak lah. Hiburan kan. Semua tantangan hidup mereka yang sedang mereka alami gitu. Tapi kalau yang di Bandung ya memang tuh tim yang buat gitu. Dan kalau di Bandung tuh kenapa berkesan ya karena nostalgia kan dulu nyaleknya di sana. Dan dapil saya masih di Jabar 1 kan sampai sekarang, Bandung dan Cimahi gitu. Sampai ada yang datang bawa foto yang dulu. Jadi kan dulu kan foto bareng, terus diprintin sama tim, dikasih. Aku masih nyimpen loh foto sama Kang Giring. Wah itu happy ya setengah mati. Itu tuh yang bikin saya jadi lebih semangat lagi sebenarnya Tekno. Kita buat apa kita punya jargon hadir kerja untuk rakyat. Kita mau jadi pelayan masyarakat, tapi itu nggak pernah ngobrol sama masyarakat. Kita cuma diem-dieman di ruangan ber-AC itu buat apa gitu. Saya minta emang kader saya untuk lebih sering lagi turun. Gitu. Karena dengan itu kan kita jadi tahu problematika. Dan kadang kalau lagi turun, kadang ketemu ibu-ibu, mereka ngeliat saya nangis, saya bingung. Ini muka saya emang muka tangisan apa gimana gitu ya. Muka sedih kok dikit nangis. Saya peluk, kenapa mama? Saya manggil mama kan. Mama kenapa gitu. Ya pasti alasannya ada satu, aduh kita lagi susah. Nggak bisa bayar uang kuliah. Nanti saya langsung ngomong sama anggota dewan saya nih, tolong dong dibantu, apa yang bisa kita bantu. Nah, biasanya mereka kasih nanti ada beasiswa dan yang lainnya. Terus ada lagi yang nangis. Saya baru saja kehilangan suami saya karena COVID, itu kita kasih semangat gitu. Tapi kalau yang nangis gak ada itu saya juga bingung kadang-kadang kenapa nangis, udah saya pelukin aja lah. Kayak gitu, kayak mimpi gitu kok gue tiba-tiba ketemu sosok yang selama ini cuma bisa dilihat di TV, mungkin kan ada perasaan ya, kayak gitu kan. Tapi setidaknya gitu. Balik lagi Tano. Bagi saya happy karena saya setidaknya bisa memeluk dan membuat mereka lupa lah sejenak dengan segala tantangan. Dan mereka jadi tahu bahwa mereka nggak sendirian, ngadapin dunia ini nggak sendirian. Gitu. Dan disitulah PSI hadir ya, ingin ingin bersama rakyat gitu. Emang harusnya seperti itu. Ya. Saya juga pengen bilang makanya di pidato kemarin saya di Kopdarnas, itu saya cuma ngomong bahwa ya the only way, kita kan bukan mau jadi politisi. Kita kan mau jadi pelayan masyarakat loh bro dan sis. Ya kan? Kita mau jadi pelayan masyarakat tapi kita gak pernah ngobrol sama masyarakat tuh apa gitu. Cuma baca di sosmed. Gak bisa. Kita harus turun. Gak bisa cuma baca di sosmed, baca di WhatsApp. Gak bisa. Kita harus turun lihat langsung gitu. Ngecek harga tomat ya ngecek harga tomat ya di pasar dong. Gak bisa cuma ngecek harga tomat cuma by phone aja gak bisa. Iya. Nah bro, terus kan juga saya juga suka lihat tuh Bro Ketum misalnya tampil di kafe atau di inilah ya, suka kepikiran ini Bro Ketum dikasih honor nggak sih? Kalau dulu sebagai vokalis Niji kan pasti mahal nih tarifnya gitu. Nah kalau misalnya sekarang hadir untuk menyanyi di kafe-kafe tuh ada tarifnya nggak Bro? Saya kan tim saya anak muda semua.
Tenong. Jadi saya juga pengen abis kerja seharian capek, yuk kita ngafe lah, santai-santai, ngobrol-ngobrol. Tapi pasti kalau udah ngafe kan pasti kan kalau ada live music, mereka langsung wah nyanyi, udah nyanyi gitu. Dan bagi saya juga kan happy, Tenong. Kan saya memang saya memang dilahirkan sebagai seorang seniman dan perform gitu. Jadi bagi saya ya biar nggak kangen, happy bareng gitu kan. Dan juga akhirnya jadi kebiasaan sekaligus mempromosikan kafenya, mempromosikan makanannya gitu. Apalagi kalau udah sama istri saya kan followersnya banyak, dia masak aja nonton 20.000, ya kan, saya ngomong aja nonton cuma 5.000, dia nonton 20.000 tuh Instastory-nya kan. Sekali kan dia juga seneng bantuin kan, jadi bantuin UMKM lokal gitu untuk dipromosiin. Jadi bagi saya, kenapa sekarang saya tambah gemuk? Ya kerjaannya begitu, Tenong. Kita makan terus dan mempromosikan warung-warung, restoran-restoran, kafe-kafe gitu. Nah, bro, mungkin kan semua keputusan itu kan selalu ada resiko-resikonya ya. Maksudnya dulu buat kalangan awam, beberapa sebagian mungkin kan, tentu saja hidup sekarang Bro Giring ini ya kan ada kehilangannya juga tuh bro. Misalnya ini aja yang selalu bilang, apa nggak rugi tuh Giring jadi ketua umum, emang dapat berapa sih dibandingkan misalnya jadi rockstar atau dengan nijinya, dengan honor bintang film dan lain-lain. Benar nggak sih bro? Kalau kita ukurannya kayak semacam ini ya, materi lah gitu ya. Ya kalau kita ngomongin honor, pemasukan sih ya nggak sebanding lah Tenong, ya jauh lah ya. Kayak misalnya sekali manggung, kalau saya pribadi kan bisa lah ya bersih misalnya sekali manggung ya berapa puluh juta gitu kan. Dan akhirnya saya harus, ya ini pengorbanan saya gitu. Saya sering bilang kok gitu, ya jadi ketua umum di PSI ini kan masih perjuangan gitu. Dan saya itu kan orangnya bukan berusaha ya, di PSI sendiri kan nggak pernah ngomongin cawe-cawe masalah anggaran dan yang lainnya gitu. Maka kenapa istri saya selalu komplain saya tidur yang ngorok kenceng, karena saya nggak punya beban sebagai ketua umum karena nggak korupsi kan. Tapi yang kita korbankan ya keluarga saya jadi harus adjust juga kan. Dan kita jadi, ya saya sudah cerita lah teman-teman ya, saya mah gak makin kaya kok Ten. Justru tabungan saya makin habis gitu. Jadi untuk berjuang. Ya tapi ini kan perjuangan. Saya sudah ngomong sama istri saya ini yang 5 tahun aja. Ya wakafin lah ini ya, suami kamu nih untuk perjuangan ini gitu. Karena buat apa ya, buat supaya ini orang-orang baik. Yang tadi ada mantan ojol, nanti ke depannya juga ada stand up comedian, ada seniman, musisi yang lain gitu. Agar mereka punya kesempatan untuk bisa memperbaiki bangsa dan negara ini gitu. Jadi pengorbanan 5 tahun lah, habis itu kan kita bisa, ya saya bisa misalnya ya di sela-sela bisa nyanyi lagi gitu kan. Ya inilah, ya ini pengorbanan. Tapi saya rasa nggak usah dibesar-besarkan juga Tenong, karena saya yakin juga lebih banyak lagi yang berkorban lebih banyak buat partai ini kok. Tapi kan banyak yang bilang generasi sekarang itu kan bro tahu kan, selalu kan ukurannya misalnya ya bukan hanya generasi sekarang, dari dulu juga kan, apalagi yang dicari kecuali itu kan. Nah ini udah ada, udah terang benderang, udah di hadapan mata, kok malah ditinggal gitu loh sama Bro Giring ini gitu kan. Makanya kemudian ada pertanyaan itu gitu. Artinya ini benar-benar Bro Giring itu benar-benar pengorbanan pilihan hidup untuk ingin melayani masyarakat. Melayani dan juga masuk ke dalam sistem. Ya. Gitu. Makanya ini adalah pertaruhan 2024, PSI ini harus lolos ya bro. Lolos. Karena impian dan harapan begitu banyak orang ada di pundak kita kan. Di pundak saya gitu. Ya walaupun saya tahu bahwa untuk menggendong partai ini nggak bisa saya sendiri dong. Nggak bisa cuma saya dan Dea, nggak bisa cuma saya, Dea dan Grace, nggak bisa cuma saya, Dea, Grace dan Raja Juli Antoni atau Isyana juga nggak bisa. Nih kita harus gendongnya rame-rame gitu. Satu tim yang kuat, satu solid tim, super tim,
seluruh kader PSI di seluruh Indonesia. Jadi, dan balik lagi juga Tenong, saya juga mau membuktikan juga bahwa ya berpolitik itu tidak usah, kan banyak orang takut masuk politik karena mahal kan. Tapi kan Pak Jokowi membuktikan, itu kan wejangannya beliau ke saya waktu itu. Bahwa Mas Giring kalau mau menang, ya harus siap keringetan. Harus siap capek. Dan mesti ya kader PSI di seluruh Indonesia, yang mereka tahu bahwa ya secara financially mungkin ada yang kaya ada. Yang berkecukupan juga banyak gitu ya. Tapi mereka yang bukan siapa-siapa punya kok chance-nya gitu. Buktinya mantan satpam ada, ya kan? Mantan supir Grab ada. Mantan supir ojol ada, mantan guru fisika ada. Itu yang mau kita buktiin gitu. Artinya itu membuktikan bahwa dana atau uang itu untuk politik bukanlah segala-galanya ya. Justru kita yang harus turun, yang selama ini dilakukan oleh Bro Giring ya, turun ke lapangan, menyapa warga bersama-sama, menyerap aspirasi kayak gitu-gitu ya. Bayangin Tenong, saya rasa ya, kemarin saya di Jabar 1 itu kan dapat sekitar PSI-nya ya, itu 90 ribuan suara itu. Dan waktu itu kan secara kepengurusan kosong. Jadi waktu itu gerakan relawan. Kita belusukan tiap hari dari gang ke gang, dari pokoknya benar-benar dari lapangan ke lapangan gitu ya. Dengan sebudget seadanya gitu. Dan lumayan hasilnya seperti itu gitu. Dan itu kan kita kan kagak mau pakai serangan fajar gitu-gitu kan, itu nggak sesuai DNA kita kan. Terus kita pikir kok alhamdulillah ya bisa dapat segitu ya gitu. Nah sekarang saya jadi lebih yakin lagi. Mungkin ada daerah-daerah yang wah di sini kan semuanya pragmatis, pakai duit gitu. Tapi saya punya pendapat bahwa ya mungkin uangnya diambil. Tapi kalau udah jatuh cinta sama tokohnya, tetap yang dipilih akan dia. Saya yakin itu sih. Karena saya balik lagi, orang Indonesia tuh baik-baik. Dan kalau kita udah menyentuh mereka, memeluk mereka, dan nyapa sampai 3 kali datang ke tempatnya. Saya kan dulu waktu di Bandung Cimahi itu bisa satu tempat itu datang bisa 3 kali 4 kali sampai ada dia pertama gitu ya. Dia lagi. Yang kedua masih minta foto. Ketiga dia. Keempat tuh udah Kang, udah kayak gitu udah kayak udah warga lokal gitu kan. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Itu kader PSI harusnya seperti itu semua. Sepertinya itu harus dijadikan kayak SOP deh. Harusnya ya, makanya balik lagi. Saya kan nggak mungkin, ini partai anak muda, nggak mungkin. Saya sebagai ketua umum, nggak mungkin. The only way is leading by example. Memimpin dari contoh, itu aja. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngomongin orang, nggak banyak ngadu-ngaduin orang. Udah pokoknya ya kerja aja. Kerja dan jadi contoh. That's it. Nah itu mungkin yang kemudian ada juga nih yang bertanya, Bro Giring, ini kayaknya Bro Giring beda banget ya dengan di awal-awal sama sekarang. Kalau di awal-awal kan jurusnya adalah bikin pernyataan gitu. Sekarang kan banyaknya di lapangan. Emang sengaja ya Bro ya? Dulu tuh kan keterbatasan kita kan COVID ya. Jadi mainnya di situ ya? Saya kan nggak mungkin gimana caranya tetap relevan. Gini, kan survei menunjukkan bahwa PSI itu adalah partai yang satu, anak muda. Kedua berani. Dan ketiga itu harapan. Ya kan? Ya saya tetap harus memaintain bahwa PSI adalah partai yang tetap harus berani mengkritik hal yang salah dong. Dan posisi waktu itu kalau saya turun belusukan, chances saya kena COVID lebih banyak lagi dan kalau saya nggak pakai masker pasti saya dimarahin dong. Ya kan, bisa ditegur sama Satgas COVID kan. Malah jadi membuat nama partai jadi jelek. Jadi mungkin waktu itu adalah strategi yang menurut kita ya harus kita lakukan gitu. Dan sekarang saya rasa setelah COVID sudah turun, saya bisa jadi diri saya sendiri lagi. Yaitu ya lebih leluasa turun ketemu masyarakat. Saya tuh happy Tenong kalau lagi turun, tanya lah teman-teman ya. Ya adalah teman-teman ada di ruangan ini. Nggak boleh ngomong gitu ya. Pokoknya tanya sama teman-teman lah. Karena happy. Tapi emang kelihatan sih Bro dari ekspresinya. Makanya ketika ada yang bilang ke aku tuh, itu kayaknya Giring tuh cuma pencitraan. Aku bilang masa pencitraan kayak gini kan nggak mungkin. Aku tuh tahu yang pencitraan yang enggak ya.
kan lain gitu. Tapi ternyata memang happy ya bro ya. Happy. Ketemu ke pasar happy, mendengarkan aspirasi teman-teman ojol juga happy. Terus ketemu anak-anak muda gitu kan. Anak muda kan banyak yang nggak tahu politik. Iya kan? Iya kan? Bahkan ada orang kemarin, ada saudara saya gitu yang ngomong, nanti Jokowi maju lagi nggak? Lah kan udah dia benar-benar nggak tahu tentang politik, aja nggak ngerti bahwa presiden cuma ada 2 kali gitu ya, dibatasin 2 kali gitu. Dan jadi harus ketemu anak muda, dan anak muda kan nggak bisa saya apa ya, nggak bisa. Ya ujung-ujungnya apa, main Mobile Legends bareng. Nah makanya ini mungkin pertanyaan terakhir, karena tadi dibilang bahwa anak muda itu kan nggak bisa dipaksa. Sementara PSI ini kan diperuntukkan meskipun untuk semuanya, tapi khususnya seperti yang dibilang oleh Presiden Jokowi untuk anak-anak muda. Kan tantangannya lain ya bro. Nah gimana tuh strateginya mengajak anak-anak muda ini untuk tertarik minimal, tetapi yang lebih bagus lagi Masuk dan berjuang. Nah itu gimana? Ada enggak bro Ketum Giring Ganesa itu sudah punya rencana untuk itu? Sudah kita lakukan dari tahun 2021 ya tenongnya kayaknya. Satu yang paling simpel dengan program magang. Sekarang hampir semua yang nyalek di kita adalah anak-anak dari program magang. Dan itu masih 22, 23, tuh mereka sudah berani mau nyalek. Jadi dari program magang yang ini oleh PSI ya. Jadi mereka itu datang ke PSI kerja kayak gitu. Program magang, dan biasanya dia ada yang pernah, maaf ya, cuman ada yang pernah magang di partai lain. Di partai lain kayaknya cuma suruh bikin kopi sama fotokopi gitu. Itu kerjaan OB dong. Tapi di PSI kan enggak. Bisa duduk bareng saya. Ide kamu apa? Ide saya ini. Udah jalanin. Execute dong idenya gitu. Contohnya sekarang kita punya program magang baru. Sekarang saya punya plan buat anak-anak magang yang sekarang adalah mereka harus memperjuangkan masalah politik hijau, yaitu masalah climate change dan juga renewable energy, gimana caranya kita bisa ke net zero, ya kan. Ternyata ada, karena ternyata Pak Jokowi sudah punya keputusan presiden untuk membentuk namanya pembangkit listrik tenaga sampah, waste to energy plan. Tapi itu belum dijalankan. Nah, saya mau anak-anak muda ini yang akan menjalankan itu nanti. Karena kita punya fraksi di Jakarta, kita punya fraksi di Tangsel, kita punya fraksi di Surabaya, kita punya fraksi gabungan di Bandung. Ya mereka yang harus jalanin gitu. Itu kota-kota besar penghasil sampah yang besar kan. Jadi anak muda tuh nggak bisa disuruh. Anak muda tuh harusnya dirangkul, diajak diskusi. Dan saya sebagai ketua umum juga nggak pernah punya batasan dengan anak-anak muda. Ya palingnya ya mentoring aja. Anak muda, lu kan nanti jadi pemimpin masa depan, jangan emosi. Kan anak muda masih gitu, masih gerasa kerusuk, emosian apa. Nggak bisa gitu dong gitu. Lo harus bisa ngontrol emosi lo gitu. Harus lebih sabar gitu. Jadi kayak contohnya sekarang sosial media kita semua dipegang anak muda. Karena yang bisa ngobrol ke anak muda cuma anak muda. Kita sekarang mau declare juga nih, kita lagi ada giveaway tiket Blackpink nih. Iya kan? Ada giveaway tiket Blackpink, jadi nanti mau ikutan silakan cek di sosial media kita. Dan balik lagi bahwa anak muda ini harusnya nggak bisa disuruh. Mereka itu harus di-inspire. Mereka itu harus digerakkan dengan apa? Dengan example. Dan mereka itu harus diberitahukan bahwa ini adalah perjuangan yang panjang. Harus sabar. Jadi nggak bisa yang instan. Concentration rate mereka kan, retention mereka kan pendek ya. Anak-anak saya kan nonton TikTok. Semenit. Kayak nonton video di YouTube. Kalau benar-benar nggak bisa di-hook, ya bisa langsung pindah. Nah itu bahaya. Efeknya apa? Mereka maunya instan. Makanan instan. Pakai Gojek. Iya kan? Sekarang belanja, istri saya belanja pakai ada tuh aplikasi. Adalah saya sebutin aplikasi nanti promosi ya kan. Tapi cepat datangnya. Dan itu yang kita harus ngasih tauin bahwa lo harus sabar, semua ada prosesnya. Itu anak muda yang harus dikasih tahu itu sih. Artinya memang sebenarnya tantangannya juga besar, dan itu justru
apa yang harus dijalani ya oleh Bro Giring sebagai ketua umum anak muda gitu kan. Ini tantangan yang luar biasa Bro, dan kita akan lihat nih di 2024 apakah seorang Giring Ganesha bisa membawa Amin. partai anak muda ini ke parlemen ya nasional ya. Tadi sempat dibilang apapun dari tindakan dan keputusan Bro Giring itu kan selalu ke ibu dan juga istri ya. Tapi mungkin juga ada sosok idola dari seorang Giring Ganesha mempengaruhi cara pemikiran, hidup, tindakan gitu. Kira-kira siapa Bro? Selain orang tua saya ya. Oke, jadi ya pasti Pak Jokowi ya. Karena kan saya terpanggil masuk ke politik juga karena melihat beliau bagaimana seorang pemimpin menggunakan politik untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan dan lain-lainnya. Kedua, saya belajar kesederhanaan itu dari Bung Hatta, ya kan. Jadi gini Tenong, saya itu kan kalau udah obses. Ini bini istri saya lagi geleng-geleng karena saya sekarang punya obsesi baru nih. Dulu zaman dengerin Beatles, saya terobsesi dengan John, Paul, Ringo sama George. Jadi lagu saya dengerin, bukunya saya baca, dokumenternya saya nontonin, pokoknya sampai tahu, oh ini buatannya John, oh ini buatannya Paul. Sampai saking detail itu obses. Tahu. Jadi kalau saya lagi obses sesuatu, saya kulik gitu. Waktu itu saya lagi obses Abraham Lincoln. Wah, saya baca bukunya, nonton filmnya, makanya nama anak saya Abraham, ya kan. Nah, sekarang lagi obses sama Gus Dur, ya kan. Gus Dur juga salah satu tokoh yang inspire saya gitu. Dan pernah waktu itu awal-awal saya mulai obses, bukan mulai obses sih. Saya dengar-dengar gitu tentang Gus Dur. Ada satu penyesalan, Teh Nong. Saya belum sempat ketemu. Oh, sayang banget ya. Padahal dulu saya udah terkenal kan, saya udah jadi rockstar gitu. Gampang sekali gitu kalau mau akses gitu ya. Karena waktu itu saya masih dengan hingar-bingar, jadi rockstar gitu-gitu. Jadi, aduh nyesel banget. Jadi saya nyesel loh Teh Nong. Aduh mestinya. Coba kalau waktu itu saya bilang, saya vokalis Niji, saya mau ketemu Gus Dur, pasti kan dikasih akses gitu. Iya. Saya nggak, itu saya penyesal. Makanya sekarang apa yang saya lakukan? Saya baca bukunya, nonton dokumenternya. Ya kan bisa ke anak-anaknya juga. Bisa ke anak-anaknya juga, iya kan? Iya. Dan bisa, akhirnya kayak misalnya saya mau nanya sesuatu, saya tanya sama Gus Ibeng misalnya. Gus, kenapa sih kayak gini waktu itu? Gitu. Nanti dia cerita gitu. Waktu itu gini. Sekarang obsesi. Jadi tokoh-tokoh itu adalah Jokowi, Hatta, Gus Dur, ya kan, sebagai bapak perdamaian, ya kan. Dan terakhir Jeffrey Giovanni. Big Bro. Big Bro itu kita kan berapa bulan ini mengalami banyak guncangan ya. Big Bro adalah orang yang selalu mikirin semua orang. Dipikirin. Setiap kadernya dipikirin. Bahkan sampai kadernya yang udah cabut aja masih dia yang mikirin. Saya tuh kadang-kadang mau, aduh, kayak mau merinding gitu. Merinding loh. Enggak ada misalnya kecewa gitu. Sementara kita ngadunya itu kan, sayang banget ya kayak gitu kan. Iya, ada momen di mana Big Bro juga ngomong, aduh, kok gitu ya gitu. Tapi begitu ngomong sama orangnya, setiap kali ini adalah rumah kamu gitu. Silahkan, kita tetap dekat. Dan Big Bro itu selalu ngomong ke saya untuk menjadi pemimpin itu harus sabar, harus kuat. Jadi ya Jeffrey Giovanni itu yang benar-benar inspire saya untuk menjadi ketua umum yang seperti apa ya Jeffrey Giovanni. Iya, kita lihat ya Bro. Artinya menuju 2024 ini kan bisa dibilang kalau dalam politik itu tinggal hitungannya detik-detik. Iya kan? Detik-detik. Iya. Sebenarnya kurang dari setahun. Pas tahun. Iya, pas tahun nanti 14 iya, 14 Februari. Dan ini tentu saja perjuangannya akan lebih besar, tantangannya akan lebih banyak, dan Bro Ketum akan lebih banyak lagi rajin turun ke lapangan ya, menyapa, merangkul, memeluk warga, dan itu kita tunggu-tunggu. Dan mungkin di
lingkungan atau di wilayah pemirsa Cokro TV juga siap-siap nih menunggu kedatangan Bro Ketum. Harus dong. Fansnya Cokro TV sih gila, luar biasa. Ya, aku suka bacain komen-komennya. Komennya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang negatif, semua positif semua. Luar biasa ya. Kalau saya yang komen kan kalau saya dibully, kalau di Cokro TV nggak ada. NKRI sehat terus Bang Ade, mantap Bang Denny, Mas Eko luar biasa, Teh Nong semangat gitu kan. Gila Cokro TV ini hebat. Itulah ciri khas dari rakyat Indonesia yang tadi dibilang oleh Bro Giring juga kan, sebenarnya rakyat kita tuh santun-santun, nggak ada sebenarnya yang kasar-kasar itu. Bahkan kadang yang kasar itu suka diingetin oleh sesama penonton juga gitu loh. Ada. Jadi misalnya ada yang nyerang nih, itu di bawahnya tuh dijawab di ini lagi. Lu kali yang kadrun, jangan ada di sini kayak gitu-gitu. Jadi menarik banget kalau ngelihat komen-komennya, bener itu. Oke, terima kasih ya Bro Giring ya. Kita nggak terasa ini panjang sekali ngobrolnya karena banyak sekali insight ya atau pemikiran. Kita baru tahu Bro Giring Ganesha ini sebagai ketua umum ini luar biasa pemikirannya ya. Dan ini mungkin bisa membantu pemirsa Cokro TV untuk lebih mengenal siapa Giring Ganesha yang sekarang menjadi ketua umum partai. Kalau dulu mengenalnya sebagai rockstar atau bintang film, tapi sekarang sebagai politisi yang andal kalau menurut saya. Oke pemirsa Cokro TV, terima kasih sekali lagi Bro Ketum. Kita akan seruput dulu kopinya sebelum saya akhiri. Oke pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya dengan tamu dan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, salam.